Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 9. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kita yaitu hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek. Sedangkan materi pembelajaran adalah simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita beserta buktinya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materinya, yaitu hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek. Untuk buktinya di pertemuan kita selanjutnya. Cerita pendek mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek sering berasal dari persoalan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, tema dalam cerpen sering diangkat dari potret kehidupan nyata. Dalam cerpen tokoh dan latar direkayasa demi keindahan cerita. Rekayasa ini bertujuan untuk membedakan cerita dalam cerpen dengan kejadian nyata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan menyimpulkan hubungan antar unsur-unsur pembangun dalam teks cerita pendek. Selain itu, kamu akan belajar menunjukkan bukti simpulan unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Agar lebih jelas, mari kita pelajari bersama. Yaitu hubungan antara unsur pembangun dalam cerita pendek. Unsur-unsur pembangun dalam teks cerita pendek memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Keterkaitan unsur-unsur pembangun cerita pendek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Perhatikan uraian hubungan antar unsur pembangun teks cerita pendek dalam kutipan cerpen berikut. Sekuntum Melati Ibu, karya Miranda Septiana. Kana ambilkan arang dan sekami, suara ibu merambati udara. Beradu deru mesin alkon yang melewati sungai Pengambangan di belakang rumah kami. Aku yang sedang memandangi buah-buah rambutan bergegas menuju teras. Di sudut tempat yang menjadi transisi antara pekarangan dan pintu rumah tergeletak. Sekarang kulit padi yang telah menghitam juga beberapa bungkus orang yang biasa digunakan untuk membakar ayam atau ikan. Ibu meletakkan beberapa di sana, di tempat teduh oleh bayangan dahan belimbing wuluh sengaja, katanya, agar tidak mengganggu estetika. Karena menurut kepercayaan ibu, sesuatu yang kotor mesti dirahasiakan sebagaimana dilakukan Tuhan terhadap kesalahan manusia. Aku tidak berani membantah. Sepanjang hidup pun tak pernah menganggap ibu salah, terlebih jika sudah melibatkan Tuhan. Bapak begitu juga. Dia tidak suka mendebat ibu. Paling tidak demikianlah yang ku tahu sepanjang kebersamaan mereka sebagai orang tua. Meski dalam kesehariannya lelaki dengan kumis melintang di antara hidung dan katup teratas bibir itu berbeda minat dengan ibu. Dikutip dari Frans Sartono dan Putu Arcana, Sekuntum Melati Ibu, dalam Kasur Tanah Cerpen Pilihan Kompas 2017, Jakarta Kompas 2018.
Dalam kutipan cerpen tersebut, unsur tema berkaitan erat dengan amanat. Tema dipilih dalam kutipan cerpen tersebut adalah kepatuhan. Tema tersebut lalu dikembangkan menjadi cerita yang di dalamnya mengandung pesan-pesan berkaitan dengan perilaku patuh terhadap orang tua. Contohnya, tokoh aku patuh pada ibunya dan tidak pernah berani membantah perintah ibunya. Unsur latar dalam kutipan cerpen tersebut berhubungan dengan alur cerita. Latar dalam kutipan cerpen tersebut berkaitan dengan alur cerita yang menunjukkan alur maju. Alur maju dalam kutipan cerpen tersebut mengenalkan awal cerita itu terjadi hingga akhir cerita. Alur maju dalam kutipan cerpen tersebut membuat latar dalam cerpen menjadi beragam. Unsur penokohan dalam kutipan cerpen tersebut berhubungan dengan amanat cerita. Hubungan keduanya tampak pada watak para tokoh dalam cerita. Tokoh aku patuh dan tidak pernah membantah tokoh ibu. Watak tokoh aku ini memberikan pesan kepada pembaca bahwa seorang anak hendaknya selalu patuh dengan orang tua dan tidak membantah perkataan orang tuanya, terutama ibu. Sementara itu, tokoh ibu memiliki watak sangat memperhatikan kebersihan dan mengamalkan ajaran Tuhan. Pesan yang dapat diambil dari tokoh ibu adalah kita harus selalu menjaga kebersihan dan memperhatikan keindahan. Selain itu, kita sebaiknya mematuhi ajaran Tuhan. Selanjutnya, tokoh bapak dalam kutipan cerpen tersebut memiliki watak tidak suka berdebat. Pesan yang dapat diambil dari tokoh bapak adalah sebaiknya kita menghindari suatu perdebatan agar tidak menimbulkan suatu masalah. Demikian tadi materi kita, yaitu simpulan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek beserta buktinya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini tadi, Ibu hanya menyampaikan hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek. Terima kasih untuk peserta didik Ibu yang sudah memperhatikan bahan ajar yang sudah Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.